Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Izin karena kemarin masih banyak Bapak Ibu dari perangkat daerah maupun level 1, unit layanan level 1 maupun level 2 yang masih bingung cara penginputan untuk aplikasi SKM Go ID, maka ini saya buat tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk diperhatikan dan dipahami. Jadi pertama kali kita aksesnya di ini Bu, linknya Bapak Ibu, skm.go.id. Kemudian setelah keluar tampilan yang seperti ini halaman login Bapak Ibu. Untuk email akun instansi dan kata sandi, email ini telah kami masukkan dalam Excel akun SKM Daring pada materi sosialisasi yang hari Senin kemarin. Ada barcode yang kami bagikan di grup maupun pada saat pelaksanaan di Praja 1. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu, dicek lagi, ada Excel SKM, akun SKM Daring Bapak Ibu. Jadi, untuk email instansi seluruh unit pelayanan udah ada semua di situ. Nah, kemudian untuk kata sandi ini akan masuk ke kotak masuk di email yang terdaftar Bapak Ibu. Jadi silahkan dicek emailnya. Misalnya Gmail, maka bisa dicek di Gmailnya itu, di kotak masuk atau di inbox itu ada email dari SKM Bapak Ibu. Itu berupa kode OTP, nanti bentuknya ada kombinasi antara huruf dan angka acak Bapak Ibu. Nah, itu digunakan untuk login di kata sandinya. Dimasukkan di sini, diketikkan, setelah itu klik masuk. Nah, jika sudah berhasil login, nah tampilannya akan seperti ini. Ada menu dashboard, manajemen akun, SKM, manajemen instansi dan layanan, rekapitulasi, dan integrasi. Nah, ini untuk menu akun admin instansinya. Kemudian, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengubah password dari password standar yang dikasih dari SKM tadi ke password baru. Nah, silakan nanti masukkan lagi password lama yang sesuai dengan kode OTP yang masuk. Kemudian Bapak Ibu lakukan penginputan password baru. Usahakan password baru tuh jangan terlalu menjelimet Bapak Ibu biar mudah untuk diingat. Setelah itu klik simpan perubahan. Nah, kemudian setelah melakukan perubahan pada password, Bapak Ibu silakan akses manajemen akun. Kemudian akun pengguna instansi, klik tambah data. Sorry, ini kelokot lagi. Baik, saya ulangi. Klik manajemen akun, kemudian akun pengguna instansi, kemudian klik tambah data. Nah, akan muncul menu seperti ini. Nah, ini yang di bagian paling atas dipilih instansi level 1. Kemudian peran penanggung jawab, pejabat penanggung jawab. Ini diisi nama beserta gelar Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan nama saya sendiri. Nah, untuk pengisian nama, jangan lupa Bapak Ibu, karakter huruf besar dan huruf kecilnya diperhatikan karena akan sesuai dengan apa yang kita inputkan pada saat membuat akun penanggung jawab dengan nama yang muncul pada laporan kita nantinya. Jadi perhatikan huruf besar dan kecilnya. Kemudian, instansi level 1-nya silakan dipilih, misalnya dinas, badan, kecamatan. Nah, ini nanti dipilih. Misalnya saya contohkan Kecamatan Jayapura. Nah, pada email,
diisikan dengan email yang berbeda Bapak Ibu, dengan email akun admin instansi. Jadi jangan sama, soalnya nanti email ini akan kita gunakan untuk mengakses akun pejabat penanggung jawab. Untuk penandatanganan laporan, untuk verifikasi atau approval data responden. Nah, itu nanti pakai akun penanggung jawab. Jadi kita harus login nanti. Nah, jadi untuk email ini gunakanlah email yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu punya 2 akun email, nah boleh dipakai salah satunya. Tidak mesti harus email pejabat yang bersangkutan. Nah, setelah diisikan, ini kita contohkan aja. Nah, setelah itu diisi kontak, nomor HP, boleh nomor HP yang bersangkutan atau nomor HP operatornya juga boleh. NIK, nah khusus untuk NIK dan NIP, NIK dan NIP ini harus sesuai dengan pejabat yang bersangkutan. Karena ini kaitannya nanti untuk TTE-nya ya Bapak Ibu, untuk penandatanganan elektronik laporan SKM. Jadi harus NIK dan NIP yang bersangkutan. Nah, misal kita buat Nah, untuk jabatan ini diisikan dengan nama jabatannya. Misalnya, tadi kan Kecamatan Jayapura ya saya contohkan. Maka diisi dengan Camat Jayapura. Nah, Jayapura. Atau misalnya dinas, Kepala Dinas Sosial misalnya, atau Kepala Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu. Baru klik simpan data. Nah, jika sudah berhasil, maka seharusnya datanya tadi akan muncul pada menu akun pengguna instansi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada datanya. Seharusnya ada 2 nanti. Jadi 1 data akun admin instansinya dan 1 akun penanggung jawabnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lanjut dengan mengakses menu manajemen instansi dan layanan. Nih Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul 2 submenu di bawahnya. Ada submenu instansi dan ada submenu jenis layanan instansi. Bapak Ibu klik jenis layanan instansi. Nah, ini nanti di sini akan muncul nama instansi Bapak Ibu. Kecamatan Cepaka mungkin di sini, Kecamatan Jayapura, atau badan pendapatan daerah, atau dinas sosial. Nah, Bapak Ibu klik. Nah, pada pilihan urusan, Bapak Ibu silahkan pilih urusan apa yang menjadi kewenangan instansinya masing-masing. Misal, untuk kecamatan, maka silahkan memilih urusan pemerintahan umum. Pemerintahan umum. Nah, ini. Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu pilih, di bawahnya nanti akan muncul Bapak Ibu jenis layanan sesuai dengan urusan yang Bapak Ibu pilih. Maka tugas Bapak Ibu adalah mencentang jenis layanan mana. Ya kan Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenis layanan yang ada di unit pelayanannya masing-masing. Misalnya pengajuan izin perkawinan, pengajuan izin perceraian, pengajuan tunjangan hari raya, dan lain-lain. Setelah Bapak Ibu centang, nah, tinggal diklik simpan. Setelah berhasil, maka seharusnya begitu Bapak Ibu klik jenis layanan instansi, dia akan muncul Bapak Ibu jumlah layanan yang telah Bapak Ibu tadi simpan yang dipilih. 4, 5, 6, 8, 10, 11. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya adalah penyusunan surveinya. Bapak Ibu silakan akses ke menu SKM. Nah, nanti ada 4 submenu di sini, yaitu submenu penyusunan survei, submenu daftar survei, submenu tanda tangan elektronik laporan, dan submenu laporan nasional garing instansi.
Pertama, kita susun dulu surveinya. Klik penyusunan survei, kemudian klik tambah survei. Nah, pilih dulu jenis layanannya Bapak Ibu, misalnya pengusulan peserta diklat. Nah, untuk nama survei disamakan dengan nama jenis layanannya. Kenapa? Karena nanti survei ini akan kita susun sesuai dengan jenis layanan yang tadi kita pilih. Misalnya, tadi kita pilih jenis layanannya ada 22, maka Bapak Ibu harus menyusun 22 survei atas 22 jenis layanan yang tadi Bapak pilih. Nah, misalnya ini pengusulan, kita buat pengusulan peserta diklat sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian template instrumen silakan dipilih nomor 2, yaitu online plus IPAK. Tahun pilih 2026, kategorinya online, tipe pelayanan gratis, distribusi survei penyebaran link. Sampelnya ini juga bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi dia udah ketentuan dari sistem yaitu sampel jenuh. Tinggal kita tambahkan periode survei. Klik tambah, pilih periode survei 2026, simpan. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini di bagian 2-nya, bagian 2 survei, ada judul survei Bapak Ibu yang harus kita isi sesuaikan dengan nama jenis layanannya tadi. Pengusulan diklat misalnya. Nah, baru kita klik selanjutnya. Nah, ini pratinjau. Nah, kalau udah, Bapak Ibu, nanti tinggal diklik simpan. Kalau udah berhasil, dia akan muncul Bapak Ibu di menu penyusunan survei. Nah, seperti ini. Nah, jika kita sudah selesai, maka 22 jenis survei yang sudah kita susun tadi akan muncul di sini Bapak Ibu. Dia akan berjumlah 22 sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah menambahkan surveinya ke dalam menu penyusunan survei. Selesai penyusunan survei, maka kita akses ke daftar survei. Nah, di daftar survei ini Bapak Ibu, silahkan klik detail. Kemudian akan muncul menu yang warna-warni nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik upload file survei offline. Klik unduh format. Nah, buka. Nah, inilah template data konsolidasi Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ini kita memasukkan data hasil survei kepuasan masyarakat TW1 dan TW2 yang sudah lewat. Nah, kita masukkan secara manual. Nah, ini template Excel-nya. Petunjuk pengisian ada di sheet sebelahnya Bapak Ibu. Nah, untuk nama, email, nomor telepon, tanggal menerima layanan, pendidikan, usia, pekerjaan. Nah, harus sesuai dengan petunjuk pengisian. Jadi kalau yang mau diisi angka harus angka, seperti ini tanggal menerima layanan. Formatnya harus strip, jangan dibuat garis miring. Karena datanya tidak akan terbaca Bapak Ibu. Untuk pendidikan, nah ini sudah ada kode-kodenya. 1 untuk tidak sekolah, 2 untuk SD, 3 untuk SMP, 4 untuk SMA. Maka yang Bapak Ibu inputkan harus berupa angkanya saja. 1, apakah 2, ataukah 4, ataukah 5, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu baca dulu sampai ke bawah, baru Bapak Ibu isikan ke template datanya. Nah, ini ada 9 unsur Bapak Ibu. Persyaratan, mekanisme prosedur, waktu, biaya, tarif, sampai dengan terakhir itu ada penanganan pengaduan sarana dan prasarana. Nah, ini
Untuk di kuesioner yang kita kan cuma ada 9 pertanyaan. Sementara ini per unsur dibuatnya ada 2 kolom Bapak Ibu. Maka kolom skor ini nanti silahkan diisikan sama. Misalnya untuk pertanyaan persyaratan, hasil skornya 4, maka untuk pertanyaan di sebelahnya juga diisi dengan 4. Nah, misal untuk di mekanisme dan prosedur juga 4, maka di sebelahnya juga 4. Dan seterusnya sampai dengan seluruh data responden yang ada. Jadi, kalau misalnya ada 150, maka seharusnya ada 150 ke bawah data responden yang kita inputkan ke dalam template konsolidasi ini. Begitu. Selesai kita menyusun template konsolidasi, maka kita pilih file import. Nah, pilih tadi di mana kita menyimpan filenya, klik open. Nah, baru klik simpan. Setelah berhasil Bapak Ibu, nah dia akan masuk pada menu hasil survei. Nah, nanti di menu hasil survei ini Bapak Ibu akan ada 4 nih. Ada hasil per responden, ada hasil per unsur, ada hasil per dimensi IPAK, kemudian hasil survei offline. Nah, Bapak Ibu klik di bagian hasil survei offline. Sebentar, sinyalnya susah. Nah, ini. Bapak Ibu klik di hasil survei offline. Nah, nanti datanya bukan yang di atas yang muncul, tapi di bawah. Nah, di riwayat import survei offline. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada di bahan paparan yang kemarin saya bagikan. Nah, akan keluar seperti ini Bapak Ibu datanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu logout dulu. Logout, terus masuk lagi dengan akun pejabat penanggung jawab. Akan ada 2 menu cuma di akun penanggung jawab itu, yaitu menu dashboard dan menu SKM. Sama saja halnya, silakan akses ke menu SKM, kemudian daftar survei. Nah, klik detail pada jenis layanan yang tadi sudah kita uploadkan data konsolidasinya. Kemudian klik hasil survei. Kemudian klik survei offline. Nah, setelah muncul data yang seperti ini, Bapak Ibu tinggal centang pada bagian nomor. Nah, nanti akan otomatis kecentang seluruhnya. Tapi pastikan dulu, misalnya untuk data jenis layanan yang ini, ada 30 responden yang Bapak Ibu inputkan. Coba cek dulu nomornya. Nah, misal nomornya ada 60, artinya Bapak Ibu ada 2 kali double upload. Nah, artinya sebagian harus Bapak Ibu centang 30 lainnya Bapak Ibu tinggalkan. Jangan disetujui semuanya, maka akan double-double nanti duplikat hasilnya. Nah, centang, baru klik proses data responden. Kemudian akan keluar persetujuan, setuju tolak. Bapak Ibu klik setuju. Nah, maka data yang tadinya berwarna kuning-kuning ini akan berwarna hijau. Nah, disetujui. Seperti ini Bapak Ibu. Selesai. Bapak Ibu logout lagi. Masuk lagi ke akun admin instansi. Kemudian klik lagi menu SKM dan daftar survei. Klik detail lagi untuk memasukkan tindak lanjut dan realisasinya di sini. Nah, di rencana tindak lanjut. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu, akan keluar 3 nilai terendah. Nah, merah-merah seperti ini dia Bapak Ibu. Akan keluar 3 nilai unsur terendah.
Masing-masing 3 nilai unsur terendah ini harus Bapak Ibu susun rencana tindak lanjut dan realisasinya dengan mengklik menu realisasi untuk rencana untuk menginput rencana perbaikan tindak lanjutnya. Setelah disimpan dan mengisi realisasinya. Misal, rencana tindak lanjutnya apakah melakukan sosialisasi atau melakukan publikasi atau apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti realisasinya akan ada link yang diminta. Itu link apa? Itu link tempat eviden kita menyimpan bukti dukung dari hasil tindak lanjut perbaikan tadi Bapak Ibu. Entah itu berupa screenshot, dokumen, atau foto perbaikan. Nah, itu Bapak Ibu simpan pada Google Drive. Nah, misal ini. Nah, Bapak Ibu buka Google Drive. Terus buat folder baru. Nah, buat misalnya evidence tindak lanjut SKM. Create. Nah, ini. Nah, nanti linknya ini Bapak Ibu share, copy link. Nah, linknya ini yang Bapak Ibu masukkan nanti. Walaupun foldernya masih kosong, tapi nanti kita isi dengan bukti rencana tindak lanjutnya. Seperti itu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu, lanjut lagi untuk penambahan laporan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan akses ke menu SKM lagi, kemudian ke menu laporan, klik tambah laporan. Nah, di bagian judul, Bapak Ibu buat misalnya laporan survei kepuasan masyarakat Dinas Sosial TW 1 tahun 2026. Nah, karena dia TW 1, maka untuk meng-cut off datanya, Bapak Ibu masukkan tanggal awal pengambilan data, yaitu 1 Januari 2026, tanggal selesai pengambilan datanya 31 Maret 2026. Kemudian pilih jenis layanannya. Setelah itu klik simpan. Nanti dia otomatis akan meng-cut off sendiri data konsolidasi yang tadi sudah kita inputkan, Bapak Ibu. Hanya diambil datanya dari per 31 Maret 2026. Jadi yang untuk data April ke Juni, dia otomatis nggak akan keambil di dalam laporan TW1 ini, Bapak Ibu. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu untuk menambahkan laporan TW2 sama di bagian judulnya Bapak Ibu ganti jadi TW2. Kemudian untuk cut off-nya berarti 1 April 2026 ke Juni 30 Juni 2026. Kemudian pilih layanannya, baru klik simpan. Selesai Bapak Ibu menambahkan laporan, maka laporannya itu akan masuk ke menu akun penanggung jawab. Maka Bapak Ibu harus logout lagi, kemudian masuk ke menu akun penanggung jawab, logout lagi, masuk ke menu akun penanggung jawabnya, kemudian Bapak Ibu akses lagi ke menu SKN, laporan nasional dan instansi. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, pilihan dari laporan yang sudah Bapak Ibu tambahkan. Nah, seperti ini contoh. Nah, nanti di bagian ujung akan ada menu yang berwarna kotak dialog yang berwarna kuning itu dengan nama proses. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik untuk melakukan persetujuan. Setelah itu, dia akan berganti
nilai SKM-nya bisa langsung kita cut off laporannya dari sistem.